Dewa Perang Yesikai. Bab 1031. Apa? Ini terlalu berbahaya. Chen Yuxin kehilangan ketenangannya saat mendengar ini. Dia berbalik dan berjalan menuju Gunung Mausolem dengan panik. Nona Chen, tenanglah. Jiqian segera meraih Chen Yuxin. Ada 30 hingga 40 ribu prajurit hantu yang siap bertarung kapan saja. Jika mereka menyerbu dengan gegabah, mereka pasti akan mati. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Chen Yuxin mendorong lengan Jiqian dan tiba-tiba berteriak padanya. Melihat hal ini, Ghost memberi isyarat kepada Selena untuk membawa pengawal bulan mundur terlebih dahulu. Ini adalah masalah pribadi mereka, dan ada beberapa hal yang tidak dapat mereka pahami. Chen Ruoya juga mengerti apa yang dimaksudnya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua pengawal dan tetua keluarga Chen untuk mundur. Ini pilihannya, tetapi para prajurit hantu hanya mengizinkannya masuk sendiri. Kalau tidak, apakah menurutmu aku tidak ingin masuk bersamanya? Jiqian berkata dengan dingin. Dua wanita cantik tingkat dewi yang berdiri bersama membuat orang merasa tertekan, belum lagi kedua wanita itu masih berdebat. Kalau Anda melihat dua wanita cantik jelita sedang bertengkar di jalan, sama sekali tidak menghiraukan tunjuk-tunjuk dan celaan dari orang-orang yang lewat, dan malah semakin bersemangat saat bertengkar, Anda pasti akan berhenti dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka pertengkarkan. Jika hanya ada satu orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menemaninya, itu pasti aku. Chen Yuxin tampaknya menyatakan kedaulatannya saat dia menduduki Yesikai. Memang, dia sekarang adalah tunangan Yesikai, dan Jiqian hanyalah seorang mantan pacar. Dari sudut pandang, apalagi fakta bahwa hidup atau mati Yesikai tidak diketahui, bahkan jika Chen Yuxin melihat Yesikai dan Jiqian berjalan bersama dan sedikit mesra, dia pasti akan menghilangkan kecemburuannya. Chen Yuxin selalu menjadi orang yang khawatir tentang untung dan rugi. Terlebih lagi, dia telah mencintai Yesikai selama hampir 20 tahun. Sekarang setelah mereka akhirnya bersama, tentu saja dia semakin menyayanginya. Selain itu, Yesikai sekarang sendirian di Gunung Mausolem, dan hidup atau matinya tidak pasti, yang membuat Chen Yuxin semakin cemas. Lalu apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Jiqian tidak ingin berdebat dengan Chen Yuxin. Jika mereka terus berdebat, itu akan merugikan perkembangan situasi. Jiqian tahu dalam hatinya bahwa Chen Yuxin sangat takut padanya. Jika bukan karena keluarga Ji dan Yesikai, dia pasti sudah mengambil tindakan diam-diam sejak lama. Saya ingin masuk, teriak Chen Yuxin. Kau tidak bisa masuk. Lebih dari 2000 praktisi tidak punya keberanian untuk menerobos masuk ke Gunung Makam. Kau hanya akan mati jika kau masuk. Jangan lupa bahwa kau sedang mengandung anaknya sekarang. Jika kau mati, anak itu juga akan mati. Jiqian membalas. Kau tidak perlu peduli dengan urusanku. Chen Yuxin masih tidak mau menyerah. Ia khawatir dengan Yesikai. Ia punya ide ekstrim bahwa jika anak itu hilang, ia masih bisa hamil lagi, tetapi jika Yesikai hilang, maka ia benar-benar hilang. Satu hal lagi. Dia sudah lama di sana, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Aku tidak akan merasa lebih baik darimu. Percaya atau tidak, aku mengatakan hal yang sama. Jiqian berkata dan berbalik. Dia juga khawatir tentang keselamatan Yesikai. Jika dia baik-baik saja di sana, semuanya akan baik-baik saja, tetapi jika... Jiqian menoleh dan menatap keluarga besar di belakangnya, dan tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Chen Yuxin, tunggu sebentar. Apa lagi yang ingin kau katakan? Chen Yuxin berbalik dengan tidak sabar. Aku punya cara untuk masuk, tapi aku butuh kerja samamu. Ayo, lanjutkan. Di dalam mausolem, duel antara Yesikai dan Baiki masih berlangsung. Baiki bersemangat tinggi, sementara Yesikai, di sisi lain, dapat digambarkan sebagai orang yang dikalahkan selangkah demi selangkah. Dalam duel dengan lawan sekuat itu, jika dia sedikit santai, hidupnya akan dalam bahaya. Baiki masih menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia hanya menggunakan kurang dari 30% dari kekuatannya. Yesikai memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba bergegas ke sisi Baiki, mengeluarkan elemen api, dan api yang berkobar menyembur ke arah punggung Baiki. Namun, Yesikai masih meremehkan kekuatan Baiki. Elemen api adalah salah satu dari 4 harta karun Atlantis. Intinya, kekuatan harta karun ini tidak memiliki batas atas. Seberapa besar kekuatan yang dapat diberikan elemen api tergantung pada kekuatan internal pengguna. Dengan tingkat kultivasi Yesikai, bahkan jika dia memasukkan semua energinya ke dalam elemen api, dia tidak dapat melukai Baiki.
Api menyembur keluar, dan Baiki dengan tenang berbalik, mengayunkan pedang Yuxi, dan menebaskan energi pedang tajam ke api, membelah api menjadi dua. Yesike berbalik ke samping, dan energi pedang menghantam dinding batu di belakangnya, menciptakan retakan yang dalam di atasnya. Kau memang punya beberapa harta karun. Baiki memperhatikan dengan saksama, bola api, di telapak tangan Yesike. Sepertinya dia belum pernah melihat elemen api sebelumnya dan penasaran dengan harta karun yang bisa menyemburkan api ini. Senior, harap berhati-hati. Yesike mengeluarkan helm Pluto. Pertarungan menjadi semakin sengit dan dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Terlebih lagi, lawan di depannya tidak berada di liga yang sama dengannya. Yesike mengedarkan kekuatan batinnya, dan tubuhnya perlahan menghilang. Wajah Baiki sedikit berubah. Ini adalah teknik tembus pandang. Dia tidak pernah memikirkan ini, tapi sungguh konyol mencoba menipu dengan trik ini. Baiki perlahan menutup matanya, menurunkan pusat gravitasinya, bersiap, telinganya sedikit bergetar, seolah mendengarkan gerakan di sekitarnya. Di sini, Baiki tiba-tiba mundur selangkah dan mengayunkan pedangnya. Suara benturan logam yang tajam terdengar di udara. Tiba-tiba dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Terdengar suara benturan lagi. Yesike terkejut. Seni bela diri Baiki telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan internal. Bahkan seorang seniman bela diri biasa dapat membedakan posisi musuh hanya dengan pendengaran dan menggunakan pedang untuk menangkis dengan akurat. Mustahil untuk menguasai keterampilan ini tanpa berlatih lebih dari 10 tahun. Baiki berteriak keras, melepaskan serangan yang kuat. Yesike terkejut dan langsung menabrak dinding. Helmnya terlepas dan jatuh ke tanah. Yesike memuntahkan seteguk darah dan berdiri menggunakan pedang untuk menopang dirinya sendiri. Aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun. Sayang sekali kau masih belum sebanding denganku. Baiki berkata dengan tenang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Pastikan kau memanfaatkannya. Mata Yesike berangsur-angsur memerah. Dia mencengkeram pedangnya erat-erat, tiba-tiba melesat maju, dan menusuk leher Baiki. Baiki tetap tenang dan kalem. Melihat darah Yesike keluar, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia mengambil pedang Yuxi dan mengayunkannya. Ledakan. Keduanya bergerak terlalu cepat. Setelah suara benturan logam, cahaya putih menyala dan menembus dinding batu. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah bilah pedang logam yang tajam. Mata merah Yesike berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Untuk sesaat, napas dan detak jantungnya terdengar samar-samar di udara yang hampir beku. Melihat lagi, hanya ada sebilah pedang patah yang tersisa di tangan Yesike. Namun, bilah tajam yang tersisa di depan gagang pedang itu ditekan erat ke leher Baiki, dan pedang Yuxi tergantung di atas kepala Yesike. Bab 1032. Senior, terima kasih atas kebaikanmu. Yesike berkata dengan ringan. Pedang logam itu telah berubah menjadi pedang patah. Meskipun terbuat dari logam paduan berkekuatan tinggi, bagaimanapun juga itu hanyalah senjata biasa. Pedang itu dipotong menjadi dua bagian oleh Yu Shijian hanya dalam satu gerakan. Yesike sudah menduga hal ini, dan yang harus dia lakukan adalah mengerahkan seluruh kemampuannya. Dalam duel antar pendekar pedang, pedang patah seringkali berarti kegagalan. Saat pedang logam itu patah, dalam hati Baiki, duel itu berakhir. Tidak peduli siapapun itu, selama mereka menenangkan hati mereka, mereka pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Misalnya, Baiki tidak pernah menyangka bahwa gerakan paling mematikan akan menjadi pukulan terakhir setelah pedang patah. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi pedang Yu Shijian. Jika dia tidak berhati-hati, bahkan jika Baiki dapat menahan diri, Yesike akan menabrak pedang itu dan membunuh dirinya sendiri. Namun seperti kata pepatah, tidak ada yang berani, tidak ada yang diperoleh. Fakta telah membuktikan bahwa pertaruhan Yesike berhasil lagi. Meskipun pedang Yuxi tergantung di atas kepalanya, pedang patah di tangan Yesike sudah ditekan ke leher Baiki, yang merupakan titik vital. Dapat dikatakan bahwa Yesike telah menang tipis. Yesike menarik kembali pedang patah di tangannya dan membungkuk hormat kepada Baiki. Baiki menepati janjinya dan tidak menggunakan kekerasan apapun dari awal hingga akhir, jika tidak, Yesike tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Haha, akulah yang kalah. Baiki perlahan tersadar. Saat pedang patah Yesike menancap di lehernya, dia terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia, seorang veteran yang telah mengalami banyak pertempuran, telah begitu ceroboh.
Kemahiran datang dari ketekunan dan kelalaian datang dari kemalasan. Aku sudah lama tidak berada di medan perang. Hanya masalah waktu sebelum aku melampaui guruku. Bai Qi berkata dengan tenang. Terima kasih, Senior Bai. Jika Anda tidak menunjukkan belas kasihan, saya pasti sudah tercabik-cabik. Ye Shikai menundukkan kepalanya. Meskipun menang, dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Anda sangat rendah hati. Bai Qi melambaikan tangannya dan meletakkan pedang Yusi di sarkofagus. Singkatnya, kali ini kau menang. Janji seorang pria bernilai 1000 emas. Kau bisa mendapatkan warisanku. Bai Qi mengucapkan kata demi kata. Sekarang giliran Ye Shikai yang terkejut. Warisan Bai Qi adalah kekayaan yang sangat besar. Mungkin, ia bisa menggunakannya untuk menerobos ke tingkat ke-6, Sutra Kaisar Xuan, tingkat Sun. Bai Qi menatap pedang patah di tangan Ye Shikai, lalu menatap bagian pedang di dinding batu, seolah tengah memikirkan sesuatu. Aku mematahkan pedangmu saat duel tadi. Bai Qi berkata dengan ringan, lalu mengalihkan pembicaraan dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan pedang Yusi melayang ke tangannya. Ye Shikai terkejut, mengira Bai Qi akan menyerangnya, tetapi ternyata dia memasukkan Yusi kembali ke sarungnya. Pedang ini telah bersamaku selama puluhan tahun. Sama sepertiku, pedang ini telah melalui ratusan pertempuran. Hari ini, aku memberikan pedang ini kepadamu. Bai Qi memegang sarung pedang di tangannya dan memegang pedang itu secara horizontal di depan Ye Shikai, memberi isyarat kepada Ye Shikai untuk mengulurkan tangan dan mengambil pedang itu. Senior, hadiah ini. Aku tidak bisa menerimanya. Ye Shikai ketakutan saat mendengarnya. Yusi ini adalah pedang terkenal, dan telah berada di tangan Bai Qi selama beberapa dekade. Pedang ini mengandung aura pembunuh dan tidak kalah dengan pisau Ming. Harta karun tingkat ini sudah cukup untuk menjadi harta karun keluarga besar Tiongkok manapun. Pedang ini telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan telah membunuh banyak orang. Pedang ini adalah teman lamaku. Sayangnya, meskipun aku sudah mati, kecemerlangan Yusi tidak boleh disembunyikan di makam ini. Pedang ini adalah senjata ajaib, dan sudah menjadi takdirnya untuk berpacu di medan perang. Hanya dengan memberikan Yusi kepadamu, ia dapat terus mengerahkan kekuatannya. Akhirnya, atas desakan Bai Qi, Ye Shikai setuju untuk menerima pedang baru ini. Kebahagiaan benar-benar datang terlalu tiba-tiba. Ye Shikai berlutut dengan satu lutut, mengulurkan tangannya, dan dengan hormat mengambil pedang Yusi dari tangan Bai Qi. Saat tangannya menyentuh Yusi, ia merasakan energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Dantiannya sangat sakit, dan Ye Shikai berkeringat deras. Perasaan ini seperti dicabik-cabik oleh 5 ekor kuda. Satu-satunya perbedaan adalah yang pertama menarik keluar, tetapi sekarang meremas ke dalam. Ye Shikai merasa organ-organ dalamnya akan hancur. Ah! Ye Shikai berteriak, wajahnya memerah seolah terbakar, dan meridian di tubuhnya terasa seperti meledak. Sungguh bagus berlatih, Sutra Kaisar Xuan. Kamu adalah bibit yang bagus dan pantas mendapatkan Yusi. Bai Qi berkata dengan ringan. Setelah beberapa menit, dia perlahan melepaskannya. Rasa sakit di tubuh Ye Shikai menghilang sekaligus, dan seluruh orang itu merasa seolah-olah dia melayang di udara, seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan. Ye Shikai jatuh terduduk di tanah, terengah-engah. Bai Qi tidak hanya memberinya Yusi, tetapi juga mentransfer sebagian kekuatan internalnya kepadanya, yang secara langsung memungkinkannya untuk menembus belenggu tingkat ke-6. Sekarang, Ye Shikai telah berhasil menembusnya. Aku membantumu menerobos ke tingkat ke-6 Sutra Kaisar Xuan. Dengan kekuatanmu saat ini, kau hanya bisa menggunakan Yusi. Mengenai bagaimana kau akan memanfaatkannya sepenuhnya di masa depan, kau masih perlu berlatih keras. Bai Qi berkata dengan santai. Sulit membayangkan seberapa besar peningkatan Ye Shikai jika dia menyuntikkan semua energi internalnya ke dalam dirinya. Oh tidak, dengan energi internal yang begitu kuat, tubuh Ye Shikai tidak dapat menahannya sekaligus. Dalam kasus yang serius, dantiannya bahkan akan pecah dan dia akan mati. Terima kasih, Senior. Ye Shikai terengah-engah dan butuh waktu lama untuk pulih. Dia telah menyerap begitu banyak energi internal sekaligus dan dia tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Dia merasa seperti ada beberapa kekuatan internal yang tidak terkendali berkeliaran di dalam tubuhnya. Sekarang Anda masih kesulitan mengendalikan kekuatan internal tersebut, tetapi itu tidak masalah. Seiring waktu, Anda perlahan-lahan akan terbiasa dengan hal itu. Terima kasih atas hadiah pedang itu, Senior. Ye Shikai mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Ngomong-ngomong, saat aku mentransfer energi internalku tadi,
aku menemukan bahwa kau masih memiliki harta karun yang belum kau gunakan. Kupikir Yushi sudah memiliki artefak langka, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar memiliki artefak lain, tetapi kau tidak memiliki energi internal untuk menggunakannya. Yang dimaksud Baiki pastilah Netherblade. Tidak ada cara lain. Kultivasi Baiki terlalu dalam, dan harta karun di tubuh Yesike mungkin tidak bisa disembunyikan darinya. Saya tidak berani menipu Anda, senior. Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya sekarang. Yesike tidak menyembunyikannya. Itu tidak ada artinya. Setelah menembus level ke-6, Sutra Kaisar Xuan, mungkin dia akan dapat menggunakan Netherblade. Dengan cara ini, dia dapat membunuh dua burung dengan satu batu. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara guncangan di dalam ruangan. Yesike menoleh dan melihat ke belakang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Sepertinya orang-orang di luar mulai tidak sabar. Baiki duduk dengan tenang di kursi di dekatnya. Pembukaan reruntuhan itu menarik banyak orang, tetapi jangan khawatir, mereka tidak memiliki kemampuan untuk masuk. Baiki berkata dengan tenang, para prajurit hantu dan jenderal hantu yang kau sebutkan semuanya adalah pengawal pribadiku di masa lalu. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi mausolem dan mematuhi perintahku. Jika orang-orang itu ingin memaksa masuk ke mausolem, mereka membutuhkan beberapa keterampilan. Bab 1033. Senior, istri dan teman baikku ada di luar. Aku ingin keluar dan melihat-lihat. Akan buruk jika mereka terluka secara tidak sengaja. Yesike sedikit cemas. Siapa yang berani menerobos masuk ke mausolem dengan begitu banyak prajurit hantu dan jenderal yang menjaga di sini? Jika dia tidak yakin dengan kemampuannya, dia pasti orang gila. Jangan khawatir, kamu bisa melihatnya tanpa harus keluar. Baiki melambaikan tangannya, dan pemandangan di luar perlahan muncul di dinding batu besar, seperti proyeksi holografik, menunjukkan pemandangan di luar dengan jelas. Anda tidak akan tahu sampai Anda melihatnya. Yesike hampir tercengang oleh pemandangan di depannya. Ribuan praktisi menyerang formasi prajurit hantu. Semua jenis mantra dan seni bela diri memukau, seperti film laris. Yesike terkejut. Dari mana datangnya begitu banyak orang? Sepertinya kamu masih punya keberanian. Baiki tertawa alih-alih marah. Dia membuat beberapa gerakan di tempat. Berbagai formasi prajurit hantu mulai bergerak seolah-olah mereka telah menerima perintah. Lapisan terluar dari formasi tersebut adalah prajurit hantu yang memegang perisai besar, satu memegang perisai di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Di belakang mereka ada beberapa lapisan prajurit hantu yang memegang tombak, menusuk tombak melalui celah-celah dalam formasi perisai. Lebih jauh di dalam adalah pemanah. Busur silangkin sangat kuat, dan bahkan perlu digantung dengan kaki. Namun setelah dimodifikasi dengan mekanisme, busur silang di tangan prajurit hantu hanya perlu digantung dengan satu tangan. Yang paling dalam adalah seorang jenderal hantu, memegang bendera komando untuk memerintahkan pergerakan formasinya sendiri. Beberapa formasi mulai bergerak bersama, membentuk formasi yang belum pernah dilihat Yesike sebelumnya. Hanya dalam beberapa menit, mereka mengepung ribuan praktisi. Yesike mengamati dengan saksama, seolah-olah dia ingin menemukan Jiqian, Chen Yuxin, dan yang lainnya. Mereka kemungkinan besar ada di antara kerumunan, tetapi dia tidak ingin mereka ada di sini. Baiki memang seorang komandan yang tangguh dalam pertempuran. Hanya dengan beberapa perubahan dalam formasi, dia mengepung para penyusup. Melihat tim praktisi yang terkepung, mereka dengan panik, menyerang, ke arah asal mereka, seolah-olah ingin membuka jalan untuk mundur. Tampaknya mereka juga telah menemukan kenyataan tragis ini. Dalam seni perang, dikepung adalah hal yang paling berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, seluruh pasukan akan musnah. Senior, tolong hentikan. Aku akan keluar dan meminta mereka menghentikan serangan dan segera meninggalkan reruntuhan. Yesike masih tidak tahan. Meskipun keluarga besar ini tidak memiliki hubungan dengannya, bagaimanapun juga mereka adalah manusia. Yang terpenting adalah Chen Yuxin dan Jiqian kemungkinan besar ada di dalam. Selama perang, bisakah kau mengajukan permintaan seperti itu meskipun kau tidak bisa menang? Baiki mencibir. Seperti yang diharapkan dari seorang komandan, dia tegas dan kejam. Tidak heran dia bertekad untuk membunuh 400.000 tentara yang menyerah. Tampaknya tidak mungkin memintanya untuk menarik pasukannya. Terlebih lagi, karena orang-orang ini berani datang ke sini, mereka pasti sudah siap secara mental untuk mengorbankan nyawa mereka. Baiki melambaikan tangannya lagi, dan kali ini pasukan berkuda mengepung daerah itu. Begitu pengepungan terbentuk sepenuhnya, rute mundur akan diblokir.
Kalau begitu, izinkan aku menghancurkan formasi itu dengan kekuatanku sendiri, kata Ye Shikai sambil membungkuk. Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan ini, tapi kali ini aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kemampuanmu untuk menghancurkan formasi adalah kemampuanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa menghancurkan formasi, kamu akan mati di sini bersama mereka. Nada bicara Baiki serius, dan dia tidak tampak bercanda. Memang, tidak ada yang namanya bercanda di medan perang. Baiki bersedia memberinya kesempatan ini, dan Ye Shikai tidak punya permintaan lain. Ye Shikai menatap layar, dan tiba-tiba, dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Yang ada di depan adalah Chen Yuxin, Ji Qian, dan orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan. Itu memang mereka. Sepertinya mereka pasti khawatir tentang keselamatan Ye Shikai di sana. Dalam kasus ini, orang-orang ini berani mengambil inisiatif untuk menerobos formasi tentara, yang mungkin merupakan rencana Ji Qian atau Chen Yuxin. Dalam kasus ini, bahkan lebih penting baginya untuk keluar dan menyelamatkan orang-orang, setidaknya, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Ye Shikai membungkuk kepada Baiki lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, yang juga merupakan perpisahan. Setelah dia pergi seperti ini hari ini, dia mungkin tidak akan pernah bertemu Baiki lagi. Melihat punggung Ye Shikai saat dia berlari, Baiki mendesah pelan. Saat ini, di depan Gunung Makam, sudah terjadi kekacauan. Sejujurnya, perang ini juga diprakarsai oleh Ji Qian dan Chen Yuxin. Mereka ingin begitu banyak orang mengambil tindakan pada saat yang sama, yang secara alami memanfaatkan psikologi setiap orang. Faktanya, Ji Qian adalah ahli dalam menebak hati orang. Dia telah lama melihat bahwa semua orang ini menginginkan harta karun di makam, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Yang terpenting adalah burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan dipukul dengan keras. Di antara lusinan keluarga, tidak ada yang berani menjadi yang pertama mencoba sesuatu yang baru. Tentu saja, mereka secara alami takut, dan Ji Qian memanfaatkan ini. Dia dan Chen Yuxin mementaskan drama dan memobilisasi semua personel untuk melepaskan tembakan pertama. Ini bisa dikatakan sebagai pertaruhan. Begitu seseorang bertindak terlebih dahulu, yang lain akan khawatir akan direbut oleh yang lain. Namun, begitu Ji Qian dan yang lain bertindak, dan yang lain tetap acuh tak acuh, maka permainan berakhir. Yang ingin dilakukan Ji Qian adalah memobilisasi keinginan semua orang untuk mendapatkan harta karun itu, jadi dia mengatur orang-orang untuk berbaur dengan kerumunan dan meneriakkan, hasutan, selama kekacauan itu. Benar saja, begitu Ji Qian dan Chen Yuxin bergerak, hampir semua orang bergegas maju. Semakin ganas mereka membunuh, semakin berani mereka jadinya. Namun, mustahil untuk mengalahkan pasukan hantu sepenuhnya hanya dengan tim yang terdiri dari ribuan kultivator. Ji Qian sangat jelas tentang hal ini, jadi rencananya adalah menggunakan ribuan orang ini untuk menciptakan kekacauan, dan kemudian dia dan Chen Yuxin akan menyelinap masuk selama kekacauan itu. Namun, yang tidak diduga siapapun adalah bahwa para prajurit hantu yang tampaknya bergerak lambat itu tiba-tiba menjadi lincah, seolah-olah mereka telah menerima beberapa instruksi. Setelah beberapa kali perubahan, mereka mengepung semua orang, sementara mereka masih berjarak puluhan meter dari pintu. Tuan, para prajurit hantu telah mengepung kita. Kita harus mundur. Chen Ruoya sangat ingin melindungi tuannya. Jika dia terus seperti ini, Chen Yuxin akan mati bahkan sebelum mereka berhasil masuk ke mausolem. Jadi ketika dia menyadari bahwa situasinya tidak baik, Chen Ruoya segera membujuknya untuk mundur. Tidak, aku harus masuk. Chen Yuxin mengeluarkan pedang Chunjun dan dengan mudah membunuh para prajurit hantu di depannya. Dia memiliki banyak harta yang diberikan oleh Chen Yaozu padanya, cukup untuk bertahan beberapa saat. Hantu-hantu itu masih ada di sekitar. Tidak jauh dari sana, Tang Ken, yang datang bersama-sama, mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menggunakan kekuatan internalnya yang kuat untuk langsung menghancurkan puluhan prajurit hantu di depannya. Penjaga keluarga Tang, dengarkan baik-baik dan ikuti aku untuk mengungsi. Tang Ken melihat bahwa situasinya tidak baik. Formasi tentara hantu telah berubah, dan mereka sudah menunjukkan tanda-tanda pengepungan. Bahkan ketika dia berada di Chang'an, dia dalam kejayaan besar dan tidak ada yang berani melawan, tetapi dia juga memahami situasinya. Ini bukan kota Chang'an, ini adalah dunia orang mati. Prasyarat untuk mendapatkan harta karun itu adalah bahwa yang hidup harus tetap hidup. Jika lebih lama lagi, ribuan tentara hantu akan menghentikan semua jalan mundur mereka. Bab 1034. Baik, Patriark.
Setelah mendengar perintah Tang Ken, orang-orang dari keluarga Tang segera berlari ke belakang. Tang Ken sangat terkenal di antara keluarga-keluarga Tionghoa. Sekarang setelah dia berencana untuk mundur, yang lain secara alami kehilangan semangat juang mereka. Banyak orang di kerumunan itu adalah kepala keluarga seperti Tang Ken. Mereka kuat, tetapi mereka egois. Mereka tidak akan pernah berdiri jika itu akan merugikan kepentingan mereka sendiri. Melihat begitu banyak orang bergegas maju sekarang, mereka secara alami bergegas maju, takut bahwa orang lain akan menyerbu ke dalam makam terlebih dahulu. Sekarang setelah mereka melihat bahwa situasinya tidak benar, mereka secara alami akan berubah pikiran. Bahkan seorang praktisi kuat seperti Tang Ken memilih untuk mundur, yang berarti bahwa situasinya telah memburuk secara signifikan. Jika mereka tidak mundur, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Kami juga akan mundur. Semuanya mundur. Perintah Tang Ken untuk mundur bagaikan kartu domino. Begitu satu kartu domino jatuh, kartu domino di belakangnya akan mengikutinya. Semua orang mulai ingin mundur, dan mereka mundur dengan sekuat tenaga, seolah-olah mereka berusaha melarikan diri. Mereka memang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kavaleri tentara hantu sudah mulai mengepung mereka dari luar. Dua tim kavaleri, satu berlari searah jarum jam mengelilingi formasi dan yang lainnya berlari berlawanan arah jarum jam, bagaikan sepasang gunting, mencekik para penyerbu. Ibaratnya, pasang surut air laut tiba-tiba bertemu angin kencang, dan tim yang awalnya bergerak maju mulai mundur. Toh, mereka hanyalah kerjasama jangka pendek yang dibentuk demi kepentingan. Begitu terjadi masalah, mereka akan bubar sendiri, tanpa penjelasan apapun. Tuan, mereka semua sudah mundur. Jika mereka tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa keluar. Chen Ruoya memeluk Chen Yuxin erat-erat. Dibandingkan dengan kerumunan yang mundur, mereka adalah arus yang jernih. Tidak, hanya sejauh ini. Aku harus pergi. Pedang Chunjun milik Chen Yuxin sangat kuat. Dia perlahan-lahan meletakkannya di dadanya. Setelah Chen Yuxin mengedarkan energi internalnya dan mengucapkan beberapa kata sihir, cahaya hijau kebiruan tiba-tiba muncul di langit. Di lingkungan yang berdebu, cahaya itu tampak sangat menyilaukan. Cahaya itu perlahan mengembun di udara dan perlahan berubah menjadi titik cahaya yang menyilaukan. Bahkan para prajurit hantu mengangkat kepala mereka dan melihat titik cahaya di langit, tampak sangat bingung. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya tiba-tiba meledak di udara, bersinar terang, seperti sebuah planet yang meledak. Gelombang udara yang besar meledak keluar dari titik cahaya itu, seperti riak-riak di air, satu lapisan demi satu. Gelombang udara itu mengandung kekuatan tumbukan yang kuat, yang secara langsung mendorong para prajurit hantu di depan kerumunan, dan benar-benar membuka jalan. Jiqian melindungi matanya dengan tangannya, dia tidak menyangka pedang Chunjun memiliki trik seperti itu. Mungkin itu diajarkan oleh Chen Yaosu. Kultivasi Chen Yuxin paling tinggi berada pada tahap awal alam pengalih perhatian. Dengan tambahan pedang Chunjun, dia bahkan dapat mengerahkan kekuatan alam pengalih perhatian tahap akhir dan mampu mengusir begitu banyak prajurit hantu. Bahkan Kung Fu Tai Chi milik Jitao akan merasa sulit untuk melakukannya. Rangkaian cahaya bulan. Sambil mengayunkan tongkatnya, Jiqian membentuk lingkaran sihir di kedua sisi jalan menuju gerbang batu, menghalangi para prajurit hantu di kedua sisi. Ini adalah satu-satunya kesempatan, kalau tidak semua usaha akan sia-sia. Cepat pergi ke sana. Semua orang bergegas menuju gerbang batu. Para prajurit hantu, yang telah pulih dari keterkejutan mereka, menjadi marah dan bergegas ke arah mereka. Puluhan orang langsung dikelilingi oleh ratusan prajurit hantu yang memegang perisai. Chen Yuxin bergegas ke depan, hanya beberapa langkah dari gerbang batu. Ledakan. Tiba-tiba, pintu batu terbuka dan Ye Shikai keluar, tepat pada waktunya untuk menemui Chen Yuxin. Chen Yuxin berhenti dan melemparkan dirinya ke Ye Shikai, memeluk lehernya dengan penuh semangat. Bagus sekali, kamu baik-baik saja. Chen Yuxin langsung meneteskan dua baris air mata. Dia akhirnya melihatnya lagi setelah memikirkannya siang dan malam. Mengapa kamu begitu impulsif? Ye Shikai terkejut dengan pemandangan di depannya. Baiki tidak mau menyerah. Para prajurit hantu itu serius. Bos, hebat sekali, Anda baik-baik saja, syukurlah. Ghost menghela napas panjang lega, sementara Nightmare Demon Princess dan yang lainnya mengawasi pergerakan di sekitar mereka. Para prajurit hantu itu bergegas menuju semua orang, dan tentu saja, semua orang membentuk kelompok. Jiqian berjalan cepat dan merasa lega melihat Ye Shikai aman dan sehat. Namun, melihat dia memeluk Chen Yuxin,
dia merasakan emosi yang campur aduk. Dia tidak maju tetapi hanya berdiri di samping dan menonton dengan diam. Baiklah, ayo cepat keluar. Yesike tiba-tiba punya ide. Meskipun ada banyak prajurit hantu, dia punya lebih banyak peralatan. Dia mengeluarkan 4 kendaraan lapis baja dari cincin penyimpanan. Orang-orang yang tidak tahu tentang cincin penyimpanan itu sangat terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Mereka mengira Yesike adalah seorang penyihir dan bisa menghasilkan benda-benda ini dari udara tipis. Semuanya, masuklah ke dalam mobil. Mereka yang bisa menyetir harus duduk di depan. Yesike berteriak keras dan langsung melompat ke kap mobil lapis baja itu. Sebagian besar orang dari dunia bawah tanah yang telah direkrut sebelumnya adalah tentara bayaran atau pembunuh. Mereka telah lama berada di medan perang, dan mengendarai mobil lapis baja hanyalah keterampilan dasar. Sekarang Yesike senang karena telah menerima mereka. Apakah semua orang sudah duduk dengan benar? Ayo kita jalan. Yesike berdiri di atas kendaraan lapis baja, menoleh ke belakang ke arah semua orang, dan melihat bahwa semua orang sudah berada di dalam kendaraan. Dia menepuk kap mobil dengan keras, memberi isyarat untuk jalan. Para prajurit hantu tampak sangat penasaran dengan keempat kura-kura besi, yang bergerak ini dan bahkan lupa untuk secara aktif membela diri dan hanya menatap kendaraan lapis baja tersebut. Cepatlah keluar. Yesike berteriak keras, dan kendaraan lapis baja itu langsung menerobos pengepungan berat para prajurit hantu. Yesike mengambil senapan mesin dan menembaki para prajurit hantu di bawah. Para hantu juga mengoperasikan senapan mesin pada kendaraan lapis baja itu dan menembaki bagian depan. Para pemanah dan pemanah busur silang dari para prajurit hantu menembakkan anak panah satu demi satu. Meskipun anak panah tersebut memiliki daya tembus yang besar, mereka tetap tidak berdaya melawan kendaraan lapis baja yang bersenjata lengkap. Anak panah tersebut bahkan tidak dapat menembus lembaran besi. Tak lama kemudian, semua orang bergegas keluar dari pengepungan dan melaju sejauh beberapa kilometer dalam satu tarikan napas. Kau terlalu impulsif. Tahukah kau betapa berbahayanya tadi? Jantung Yesike masih berdebar kencang. Jika bukan karena cincin penyimpanan itu, mereka akan berada dalam masalah besar. Semuanya untukmu. Chen Yuxin membalas sambil tersenyum. Selamat dari bencana itu merupakan kejutan yang menyenangkan. Baiklah, asalkan semua orang baik-baik saja. Yesike menoleh ke belakang dan melihat bahwa para prajurit hantu itu belum menyusulnya. Mereka diperintahkan oleh Baiki untuk melindungi makam, dan tanggung jawab utama mereka adalah menjaga, bukan mengejar. Yesike dan yang lainnya turun dari kendaraan lapis baja, hanya untuk menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh ratusan praktisi. Pemimpinnya adalah Tang Ken, dan Tang Ni juga berada di samping mereka. Tampaknya mereka telah bertemu di pintu masuk. Tuan Chen, Anda menghasut begitu banyak orang untuk pergi ke makam hanya untuk menyelamatkan satu orang. Tang Ken adalah orang pertama yang menyerang. Yesike mencibir. Terus terang saja, mereka hanya mencari objek untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka bergegas masuk tetapi tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan membantu orang lain. Tang Ken tidak akan pernah menerima ini. Kalau begitu, kulihat kau cukup aktif dalam bertarung. Yesike berkata dengan nada sinis, bagaimana kalau aku membantumu sekali saja, lalu kita bisa kembali dan mencoba lagi. Kau lagi. Kurasa kau mencari kematian. Ketika Tang Ni melihat Yesike, dia sangat marah sehingga ingin segera bertindak. Bab 1035. Tang Ni baru saja melihat Jiqian bergegas maju tanpa ragu-ragu, dan itu untuknya. Putra kedua dari keluarga Tang, yang telah dimanja sejak kecil, merasa harga dirinya langsung frustrasi, jadi dia ingin menyingkirkan Yesike sejak awal. Sayang sekali dia tidak mengalahkan Yesike tadi. Sekarang Tang Ken, ayahnya, yang berada di tahap akhir gangguan, hadir, dia juga merasa percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, orang yang paling marah bukanlah Yesike, tetapi Chen Yuxin. Dia tidak akan pernah menoleransi siapapun yang memfitnah atau menghina Yesike. Selain itu, dia adalah orang yang agak emosional. Bola kemarahan membara di dadanya, dan tangannya mengepal. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dengan lembut melingkari tinjunya. Ketika dia mendongak, Yesike melangkah maju dan berdiri di depannya. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kau mencobanya. Yesike mencibir. Dia baru saja memperoleh warisan Baiki dan kekuatannya meningkat pesat. Harus dikatakan bahwa Baiki benar-benar roh 1000 tahun. Bahkan jika begitu banyak kekuatan internal diberikan kepadanya, dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Tidak heran, bahkan Yesike tidak dapat melihat tingkat kultivasinya.
Mungkin, dia sudah menjadi master yang tak tertandingi di tahap penyeberangan kesengsaraan atau bahkan tahap Mahayana. Yang terpenting adalah Yesike ingin menguji kekuatan pedang Yushi, dan bahkan pedang kegelapan. Selama dia memiliki kemampuan yang cukup, dia dapat mengendalikan pedang kegelapan. Pada saat itu, dia akan menjadi seperti harimau bersayap. Dengan dua senjata ajaib yang tak tertandingi di tangannya, efektivitas tempurnya tidak akan tertandingi. Meskipun Yesike sedang berbicara dengan Tang Ni, matanya tertuju pada Tang Ken di sampingnya, seperti binatang buas, yang menatapnya dengan penuh nafsu. Dia selalu memandang rendah para playboy dari keluarga besar, karena mereka hanya mengandalkan kekuatan dan gengsi keluarga mereka, dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki bakat dan pengetahuan sejati. Kekuatan Tang Ni memang bagus, tetapi dia jauh dari kata jenius. Tang Ni langsung menyerbu dan memukulnya dengan telapak tangan. Yesike tidak terburu-buru. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan benar-benar meraih pergelangan tangan Tang Ni dengan akurat, menghentikan telapak tangan itu. Jiqian sangat tanggap. Dia pernah melawan Tang Ni sebelumnya, dan peluang menang dan kalah adalah 70-3. Masih agak sulit bagi Yesike untuk mengalahkannya. Tapi sekarang, bahkan jika ada 5 Tang Ni, mereka tidak akan menjadi lawan Yesike. Bahkan dapat dikatakan bahwa Yesike menghancurkan secara sepihak. Tampaknya dia memang telah memperoleh harta karun di makam, dan kekuatan internalnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yesike memutar pergelangan tangan Tang Ni dengan kuat dan langsung mematahkannya. Rasa sakit yang hebat menembus jauh ke dalam otaknya. Wajah Tang Ni langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Selain rasa sakit, ada juga keterkejutan dan ketakutan. Yesike mendorong Tang Ni dengan keras dan menjatuhkannya ke tanah. Beberapa pengawal keluarga Tang segera maju untuk membantunya mundur. Tang Ken, kau sangat rapuh. Apakah semua orang di keluarga Tangmu seperti ini? Yesike menantang langsung. Pada saat yang sama, karena konflik, semakin banyak penonton berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga besar. Di antara mereka ada banyak lelaki tua yang kultivasinya tidak kalah dengan Tang Ken. Mereka semua terkejut mendengar apa yang dikatakan Yesike. Di seluruh Tiongkok, tidak ada seorang pun semuda Yesike yang berani mempermalukan Tang Ken di depan begitu banyak orang. Chen Yuxin sedikit khawatir. Bagaimanapun, Tang Ken berada di tahap akhir alam pemutusan roh dan memiliki kultivasi yang mendalam. Sebagian besar tetua keluarga Chen yang menemaninya kali ini berada di tahap awal alam pemutusan roh. Adapun Chen Yaozu, dia berada ribuan mil jauhnya di Jiangnan. Jika Tang Ken benar-benar kesal dan dia menyerang dengan sekuat tenaga, akan sulit untuk menghentikannya. Namun, dia memiliki senjata ajaib yang diberikan kepadanya oleh Chen Yaozu, yang cukup untuk membalikkan keadaan dalam keadaan darurat. Beraninya kau menyakiti anakku. Tang Ken berkata dengan nada dingin. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya saat diejek oleh junior seperti Yesike di depan begitu banyak orang? Yesike sengaja ingin mempermalukannya. Awalnya, dengan status Tang Ken, jika dia membunuh Yesike, dia mungkin akan dicap sebagai pengganggu yang lemah. Namun, jika dia terus mengumpat seperti ini, dia mungkin akan kehilangan rasa hormat dari orang lain dan tidak akan mampu berdiri tegak di antara keluarga-keluarga besar di Tiongkok. Terlebih lagi, Chang'an juga merupakan wilayah keluarga Tang. Bagaimana mungkin Tang Ken merasa malu dipukuli dan dimarahi di depan pintunya? Jelas sekali kaulah yang serakah dan ingin merebut harta karun di makam itu. Saat rencanamu gagal, kau malah menyalahkanku. Kau benar-benar tidak sopan. Yesike mengumpat lagi. Tang Ken tiba-tiba meledak dan langsung menyerbu ke arah Yesike. Bang, bang. Kekuatan internal yang kuat datang ke arahnya, tetapi Yesike tidak berniat untuk bertarung dengan keras, karena itu tidak akan sepadan. Selain itu, sekarang bukan saatnya untuk bertarung dengan keras. Setelah menghindari dua pukulan, Yesike menendang dengan keras, dan Tang Ken juga menghindar. Keduanya berimbang, yang mengejutkan semua orang. Yesike baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, bagaimana dia bisa melawan Tang Ken hingga seri. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa ini karena Tang Ken tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, bagi seorang kepala keluarga yang bermartabat untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi seorang pemuda, bahkan untuk bunuh diri, adalah hal yang memalukan untuk diceritakan kepada orang lain. Pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah Tang Ken. Dia dan Yesike pernah bertarung sebelumnya, meskipun hanya beberapa gerakan, tetapi dia jelas merasakan perbedaannya. Itu pasti bukan karena dia menahan diri saat itu, tetapi peninggalan Baiki.
Tang Ken berpikir dalam hati bahwa Ye Shikai pasti telah memperoleh beberapa harta yang memungkinkan kekuatan internalnya meningkat dengan cepat, jadi dia dengan sombong membalas dendam sekarang. Memikirkan hal ini, Tang Ken juga mengambil keputusan. Jika dia mempertahankan orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Belum lagi potensi dan bakatnya yang luar biasa, mereka yang bisa memasuki makam Bai Qi juga memiliki takdir yang unik. Jika dia dibiarkan berkembang dan membalas dendam terhadap keluarga Tang di masa depan, itu akan menjadi masalah besar. Tang Ken berteriak keras, dan mengubah satu tangannya menjadi cakar harimau, meraih dada Ye Shikai. Ini adalah gerakan yang fatal, dan kecepatannya luar biasa. Ye Shikai menghindar ke samping, tetapi merasakan sakit di dadanya. Dia melihat ke bawah dan melihat beberapa goresan berdarah yang dalam di dadanya. Bagaimanapun, Tang Ken memiliki kekuatan internal yang kuat. Dalam hal pengembangan kekuatan internal, Ye Shikai bukanlah lawannya untuk saat ini. Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Melihat Ye Shikai terluka, Chen Yuxin bergegas untuk memeriksa lukanya. Melihat Tang Ken telah mengambil tindakan kejam, dia mulai ragu-ragu. Jika dia benar-benar terluka parah oleh Tang Ken karena kemarahannya sesaat, itu akan menjadi kerugian. Xiao Kai, lupakan saja. Biarkan aku yang turun tangan. Dia tidak berani menyinggung keluarga Chen. Chen Yuxin mencoba mencegahnya, tetapi Ye Shikai juga menjadi bersemangat untuk bertarung. Xiao Xin, lihat saja dari samping. Ye Shikai berkata dengan ringan, menatap Tang Ken. Bagi seekor binatang buas, terluka bukanlah tanda mundur karena takut, tetapi dorongan untuk menang. Ia harus menang. Di depan semua orang, Ye Shikai mengeluarkan pedang Yushi dari cincin penyimpanannya. Kerumunan itu langsung berteriak kaget. Kekuatan pedang yang begitu dahsyat membuat semua orang yang hadir merasa tertindas. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke pedang Yushi. Ada sedikit bau darah di udara. Chen Yuxin dan Jiqian juga sangat terkejut. Mereka mungkin tidak mengenal Yushi Jian, tetapi melihat senjata ajaib di tangan Ye Shikai, mereka tidak bisa menahan gemetar di hati mereka. Jiqian bahkan merasa bahwa Ye Shikai, yang telah membunuh 3 dewa utama sendirian di Gunung Suci, muncul di depannya lagi. Bersambung.